Assalamualaikum sampurasun kulon nuwun, baik para pongers, ketemu lagi sama saya Hendrik di Hendrik Praya Channel yang membahas tentang seni, film, budaya, dan olahraga. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Untraceable, rilis 2008, film yang cukup lama, dan ini merupakan salah satu film hacker terbaik pada zamannya menurut saya. Film garapan sutradara Gregory Hoblit ini mengisahkan tentang kecerdasan, kekejaman, dan kebrutalan seorang hacker yang mampu meretas sistem keamanan nasional. Saya jamin Anda akan sangat menikmati alur cerita film ini karena banyak sekali kejutan-kejutan yang tak terduga di alur ceritanya. Segera cari tempat yang nyaman, pasang handsfree, nyalain obat nyamuk, pasang kaos kaki, dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Happy enjoyed. Film ini berkisah tentang seorang janda anak satu yang sudah cukup tua aja, walaupun tuanya tua-tua kelapa, semakin tua banyak santannya. Yang sering dikenal dengan istilah STNK, senajan tua neng keset. Wanita itu adalah Jennifer Mars yang diperankan oleh aktris Diane Lane. Dia bekerja sebagai agen FBI bagian cybercrime. Tugas dari Jennifer adalah membongkar kejahatan dunia maya yang sering merepotkan para petugas lapangan. Jennifer mempunyai seorang partner di kantornya, yaitu agen Griffin yang diperankan oleh aktor Colin Hanks. Pada suatu malam, Jennifer menerima sebuah memo yang mencantumkan sebuah link situs dari orang yang tidak dikenal. Situs itu bernama killwithme.com, dan setelah dibuka ternyata situs itu berisi video penyiksaan kepada seekor kucing dengan menggunakan lem dan lampu super panas. Tadinya Jennifer tidak terlalu peduli dengan situs tersebut sampai akhirnya di tengah malam situs itu kembali terbuka di jaringan komputer Jennifer. Dan ternyata situs itu kembali menyiarkan proses kematian si kucing, di mana prosesnya adalah semakin banyak viewer atau penonton, maka lampu panas yang menyiksa kucing itu semakin besar. Dan akhirnya kucing itu pun mati. Keesokan harinya Jennifer berkonsultasi dengan atasannya perihal situs tersebut. Karena sampai detik ini cybercrime tidak bisa menghapusnya dari dunia maya. Sekali dihapus, berkali-kali juga situs itu akan timbul kembali. Hari pun terus berganti sampai pada suatu saat Jennifer kembali mendapatkan notifikasi bahwa situs killwithme.com telah kembali live video. Dan Jennifer sangat terkejut setelah melihat tayangan live video dari situs tersebut, di mana tayangan videonya menampilkan seorang laki-laki tambun sedang disiksa akan dieksekusi seperti halnya kucing kemarin dibunuh. Proses pembunuhan pria tersebut pun menggunakan sistem viewer atau penonton acara live tersebut. Semakin banyak viewer, maka proses eksekusi pun semakin cepat. Jadi secara tidak langsung penonton atau penikmat situs itulah yang membunuhnya. Anjir, barbar nih orang. Suatu hari komputer putri Jennifer menerima kiriman game baru yang ternyata di kemudian hari kiriman game tersebut adalah sebuah virus Trojan untuk meretas komputer keluarga Jennifer. Di tempat lain terlihat seorang wartawan terkenal dari Channel 12 yaitu Dave William mengunjungi seorang pemuda di sebuah rumah terpencil. Pemuda itu bernama Owen Riley, diperankan aktor si ganteng kalem Joseph Cross. Ganteng, kasep, herang, tapi pandangan mata Owen sangat tajam dan mencurigakan, laksana jomblo yang melihat cowok yang telah menikahi mantannya. Setelah ngobrol ngalor ngidul, William pun ingin melihat ruang bawah tanah Owen. Namun tiba-tiba Owen malah menyerang William hingga William tak sadarkan diri. Sementara itu Jennifer dan kawan-kawan sedang merayakan ulang tahun putrinya. Namun tiba-tiba ponsel mereka mendapatkan notifikasi dari kantor pusat bahwa situs Kill With Me kembali akan menyiarkan video. Dan tanpa pikir panjang, Jennifer, Griffin, dan Detektif Bock langsung menuju ke markas. Di markas pusat keadaan sudah gempar dan ramai dengan video live dari situs Kill With Me, di mana dalam video live tersebut terlihat seorang pria bertelanjang dada, dikubur setengah badan, mulutnya diikat, dan lampu radiasi mengelilinginya. Seperti biasa, sang hacker menyiksa korbannya dengan menyambungkan semua lampu secara online di internet, sehingga semakin banyak viewer, satu persatu lampu radiasi itu pun menyala, yang membuat tubuh pria itu mulai meleleh dan melepuh.
Scene adegan selanjutnya terlihat seorang pemuda yang sedang berada di depan komputer dan terjawab sudah bahwa pemuda itu adalah pemilik situs killwithme.com yang selama ini telah memporak-porandakan dunia maya dan telah melakukan pembunuhan berantai secara sadis dan disiarkan langsung di internet. Terlihat kali ini hacker sedang meretas komputer milik keluarga Jennifer. Hingga pada suatu pagi, putri Jennifer melihat ada gambar rumahnya di komputernya. Namanya juga anak kecil, putri Jennifer malah senang dan keluar rumah supaya dia bisa masuk ke dalam video tersebut. Sampai akhirnya Jennifer menyelamatkan putrinya. Polisi pun datang untuk olah TKP. Jennifer sadar bahwa sang hacker telah meretas semua isi komputernya sekaligus semua file yang ada di dalamnya. Dan demi keamanan keluarganya, Jennifer memutuskan untuk mengungsikan ibu dan anaknya keluar kota. Suatu pagi Jennifer mendapat telepon dari Griffin dan menanyakan keadaan Jennifer, namun ternyata percakapan mereka telah disadap oleh sang hacker. Dan dengan kepandaian sang hacker, dia bisa berhasil memasuki sela-sela percakapan Jennifer dan Griffin. Mengubah suara sang hacker menjadi suara Jennifer dan berhasil merayu Griffin untuk bertemu di suatu tempat. Sampai akhirnya kantor pusat pun dihebohkan kembali dengan live video sang hacker, di mana video tersebut masih seperti biasa, yaitu tentang proses pembunuhan secara berlahan. Tapi yang menjadi tragis, korbannya kali ini adalah Griffin, anggota mereka. Griffin dieksekusi dengan menggunakan cairan senyawa kimia yang membuat tubuhnya melepuh dan hancur secara berlahan. Di tengah sakaratul maut, Griffin mencoba memberikan sebuah kode kepada para polisi. Sulfuric acid. Dan di pagi hari, setelah Jennifer terbangun, setelah semalaman sawahnya yang kering telah mendapat jatah air dari detektif Box dan otaknya pun sudah mulai encer, dan dia pun coba membuka sandi yang diberikan Griffin menjelang ajalnya. Dan ternyata kode itu adalah berisi sebuah video tentang aksi bunuh diri seseorang di jembatan. Dan siapa sebenarnya orang tersebut? Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam, akhirnya bisa diambil kesimpulan bahwa orang yang bunuh diri itu adalah seorang guru sekolah kimia, punya anak yang memiliki otak cerdas, brilian, melakukan studi di bidang elektronik, dan piawai dalam pelajaran kimia. Dan anak itu adalah Owen, sang hacker sadis dan jenius tersebut. Ternyata Owen sangat terpukul dengan kematian sang ayah, dan yang paling membuat Owen marah adalah proses bunuh diri ayahnya telah menjadi trending topik di semua media, disaksikan oleh jutaan orang tanpa merasakan bagaimana sedihnya seorang anak ditinggal oleh ayahnya, sehingga Owen menjadi frustasi dan ingin balas dendam kepada media dan juga semua orang. Oleh karena itu dia membuat sebuah adegan atau situs di mana video live tersebut berisi tentang proses kematian seseorang untuk disaksikan oleh jutaan orang, supaya orang lain juga ikut merasakan penderitaan Owen. Penggerebekan pun dilakukan ke rumah Owen, namun Owen telah berhasil kabur dan hanya menyisakan mayat Griffin yang sudah memprihatinkan. Malam pun berlalu sampai suatu saat mobil Jennifer tiba-tiba tidak bisa dikendalikan, radio terputus dan mobil tiba-tiba berhenti di jembatan, tepat di mana ayah Owen bunuh diri. Namun Jennifer berhasil keluar dari mobil dan menelpon dengan telepon umum, dan setelah itu Jennifer kembali ke mobil. Namun ternyata Owen sang hacker itu sudah berada di dalam mobilnya, dan Jennifer pun dilumpuhkan oleh Owen. Polisi pun berdatangan ke TKP, namun Owen telah berhasil menculik Jennifer. Dan scene kembali ke suasana markas sang hacker, di mana dia akan kembali melakukan siaran langsung di situs killwithme.com miliknya. Tentunya dengan skenario dan adegan baru, dan korbannya saat ini adalah Jennifer.
Markas FBI pun kembali dihebohkan dengan situs killwithme.com, ditambah setelah mereka tahu bahwa korban selanjutnya adalah Jennifer. Sang komandan pun menelpon detektif Bob yang berada di lapangan tentang apa yang terjadi, dan dengan alat pelacak detektif, dia dapat menemukan posisi Jennifer, yaitu di gudang rumah Jennifer sendiri. Pertunjukan pun dimulai, kantor heboh, polisi di lapangan heboh, dan Jennifer pun juga ikut heboh melawan eksekusi yang dilakukan oleh sang hacker ganteng kalem tersebut. Brooks, he's got Marsh on his side. Sampai akhirnya Jennifer bisa meraih tiang di sisi gudang dan menyemprotkan cairan gas ke muka sang hacker. Dan ketika sang hacker kesakitan, Jennifer menghajarnya, dan di saat Owen akan menyerang, terpaksa Jennifer menembaknya hingga KO. Dan Jennifer pun akhirnya memberikan kode ke kamera bahwa semua telah berakhir. Dan tamat. Ending yang sangat kagok. Endingnya seperti BAB tapi cebok pakai tisu, bersih tapi asa ararat lah yang kenal pot. Tapi apapun itu, film ini sangat mulus sekali dalam menciptakan ketegangan demi ketegangan, apalagi Jennifer yang diperankan oleh Diane Lane. Ini sangat bisa menjiwai karakternya, di mana dia bisa memerankan sebagai seorang polisi sekaligus juga seorang ibu buat putrinya. Walaupun masih ada beberapa adegan klasik sepertinya, sebagai contoh polisi yang selalu datang terlambat. Oke, baik para pongers, pesan yang bisa diambil dari film ini mungkin jangan pernah menjadikan semua hal sebagai bahan pertunjukan atau konten untuk konsumsi publik, karena bisa jadi hal tersebut menyakiti orang lain karena banyak hati yang harus dijaga. Kalau Anda suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan like, comment, share, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe dan pencet juga tanda loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan apabila saat mengupload alur cerita film yang terbaru. Oke, baik, saya Hendrik, salam happy meeting. Salam layar miring.